Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang prinsip perdagangan dan pembiayaan dalam Islam. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Ada Tria Novianti dengan nomor induk 2014-20049, lalu ada Huri Arosasabila 2014-20062, dan ada Sadiah dengan nomor induk 2014-20075. Baiklah, saya Huri Arosasabila akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dari perdagangan dan perniagaan dalam Islam. Islam telah menetapkan prinsip dasar perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti mengenai melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar, dan menciptakan itikat baik dalam transaksi bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hal-hal yang disebutkan di atas. Yang pertama, ada sumpah palsu. Di zaman sekarang ini banyak pedagang yang mencoba meyakinkan pembelinya dengan melakukan sumpah palsu. Hal ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan ekonomi pasar. Lalu yang ketiga, ada itikat baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga menimbulkan itikat baik dalam transaksi bisnis. Hal ini dianggap sebagai hakikat dari bisnis di masa sekarang ini. Dapat diketahui bahwa hubungan buruk dalam bisnis terutama timbul karena kedua belah pihak tidak dapat menentukan secara tertulis syarat bisnis mereka dengan jelas dan jujur. Padahal terdapat perintah jelas dalam Al-Quran untuk membina hubungan baik dalam usaha. Semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian, dan juga lebih dapat mencegah timbulnya keraguan-raguan. Lalu ada barter. Barter pernah menjadi praktik perdagangan sehari-hari. Setelah berlakunya uang, frekuensi transaksi barter menjadi berkurang. Namun, arti transaksi barter sampai saat ini tidak bisa dianggap kecil. Islam juga telah mengakui perdagangan barter seperti dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya Islam menekankan kepada para pedagang agar barang atau benda yang cacat tidak diberikan sebagai pengganti barang dan benda yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Bila ada kecacatan terhadap barang yang dijual, hal ini harus disampaikan kepada pembelinya. Sebelum Islam ada dua jenis penjualan. Usaha monopoli. Dalam perekonomian Islam yang terpenting ialah keinginan untuk mencapai keuntungan sosial sebanyak-banyaknya. Karena itu, setiap kegiatan ekonomi yang mungkin merintangi tercapainya tujuan ini tidak dapat dinyatakan bersifat Islami. Dinilai dari norma kebajikan dan pemeliharaan golongan miskin, tidak mungkin Islam menganjurkan usaha monopoli dan spekulatif dalam Islam pada umumnya. Pelaku monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi, maka soal eksploitasi banyak sekali dihubungkan dengan gagasan monopoli. Produsen yang bersaing bermaksimumkan labanya dengan menyamakan biaya marginal dengan harga. Karena harga ditentukan, ia akan terus memproduksi. Semakin lama semakin banyak biaya marginalnya menyamai harga. Situasi yang paling menguntungkan bagi pelaku monopoli diwakili oleh hasil produksi dengan biaya marginal yang sama dengan pendapatan marginal. Maka si pelaku monopoli akan merasa lebih menguntungkan baginya jika menghentikan produksi selanjutnya sebelum mendapatkan marginal menjadi negatif. Karena pendapatan marginal tetap lebih rendah daripada harga rata-rata produksi barang yang optimum tidaklah mungkin. Akhirnya hal ini akan menyebabkan berkurangnya penggunaan sumber daya dan menimbulkan pengangguran. Sebenarnya banyak keuntungan teoretik sistem usaha bebas yang bergantung pada asumsi tersirat, yaitu terdapatnya persaingan bebas. Namun celakanya kegiatan kapitalisme yang sesungguhnya telah menambah kekuasaan dan pengaruh perserikatan, kartel, dan monopoli-monopoli raksasa. Para konsumen, pekerja miskin, dan masyarakat secara keseluruhan pun menjadi korban dari suatu tatanan ekonomi yang didominasi monopoli. Adapun usaha spekulatif,
Islam melarang usaha spekulatif sebagaimana Islam melarang monopoli. Usaha spekulatif ialah bentuk usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli sesuatu dengan harga yang lebih murah pada suatu waktu dan menjual barang yang mahal pada waktu yang lain. Jika harga di masa depan diharapkan lebih baik daripada harga sekarang, maka perdagangan spekulatif akan membeli banyak di masa sekarang dan akan dijual di masa depan. Jika harga di masa depan diharapkan lebih rendah daripada harga sekarang, maka mereka akan menjualnya di masa sekarang untuk menghindari penurunan harga di masa sekarang. Selagi spekulatif memberikan jasa sosial dengan membantu produksi dan mengawasi fluktuasi harga yang mendadak, maka hal ini sesuai dengan jiwa Islam. Namun yang terjadi di lapangan, para spekulan tertarik pada keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat banyak. Islam telah berusaha mencegah usaha spekulatif dengan mengaitkannya dengan pandangan moral. Pemerintah hendaknya membentuk suatu badan yang membuat perkiraan badan yang tepat dan menggunakan sumber dayanya untuk membawa harga yang sesungguhnya ke tingkat ini. Jika diperlukan, negara Islam harus mengembangkan sistem tersebut agar rakyat miskin bahkan seluruh masyarakat dapat terhindar dari eksploitasi para spekulan yang terkutuk. Adapun transaksi masa depan, seperti usaha spekulatif, Islam tidak memberikan dorongan pada transaksi masa depan. Islam menganggap transaksi demikian merugikan masyarakat karena daur perdagangan yang mengakibatkan kehancuran besar dalam sistem kapitalis dewasa ini adalah hasil kegiatan cepat dari transaksi masa depan seperti itu. Dan perdagangan internasional dan banting harga. Bukan teori tapi sejarahlah yang membuktikan bahwa Islam telah menghancurkan perdagangan internasional. Bila seseorang mengkaji sejarah hukum perniagaan, dia dapat melihat bahwa kaum orang muslim yang lulus pandangannya mempunyai hubungan dagang yang ekstensif dengan Levant dari Barcelona dan tempat-tempat lain. Pada pertengahan abad yang ke-8 ketika Eropa masih berada dalam zaman ke-8, bangsa Arab Muslim Spanyol yang berpandangan luas seperti Abdul Qasim yang lain-lainnya telah menulis risalah tentang prinsip perdagangan, hukum perniagaan, dan pajak. Sesungguhnya, Islam telah memberikan dorongan pada perdagangan internasional, bukan hanya untuk kerjasama di ekonomi, tapi juga untuk membentuk persaudaraan sejagat raya dengan saling bertukar ide dan pengetahuan. Oleh karena itu, timbul tingkat teknik yang berbeda di antara daerah perdagangan Islam yang secara efektif melakukan transaksi niaga dan perdagangan. Next, dari sudut pandang ekonomi, murni suatu kebijakan perdagangan bebas dan yakin bahwa tiap negeri akan menghasilkan barang yang diproduksi berdasarkan keuntungan alami dan keuntungan yang diperoleh. Kemudian, menghasilkan barang ini lebih banyak daripada yang diperlukan untuk kebutuhannya sendiri, dengan saling mengadakan pertukaran surplus barang yang kurang cocok dihasilkan dengan negeri lain atau barang yang tidak dapat diproduksinya sama sekali. Dilaksanakannya bea impor atau pungutan disebabkan dari bersikeras negeri tetangga yang berurusan dagang dengan negara Islam untuk memungut bea dari perdagangan muslim. Perbedaan tarif bea impor dan pungutan yang dipungut atas kaum muslimin yang dikarenakan pada dhimmi adalah karena kaum muslimin membayar zakat atas barang dagangnya baik melalui asir ataupun tidak. Sedangkan kalangan dhimmi dikenakan pungutan 5% hanya jika mereka termasuk yurisdiksi seorang asir waktu melakukan perjalanan untuk berdagang. Maka perbedaan dalam tarif menempatkan seorang dhimmi dan perdagangan muslim pada kedudukan setaraf tanpa memberikan keuntungan pada golongan yang satu atas golongan yang lainnya. Next, banting harga. Banting harga atau dumping terjadi bila para produsen atau biasanya para pelaku monopoli dari suatu negeri menjual hasil negeri mereka ke negeri lain di bawah harga yang dikenankan pada para konsumen negeri asal. Tujuan dumping antara lain adalah A. Untuk menghabiskan persediaan yang lebih karena keliru menilai permintaan. B. Mengembangkan hubungan perdagangan baru dengan menetapkan harga yang rendah. C. Mengenyahkan pesaing pasar asing, produsen asing atau pribumi. D. Memungut keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian.
Mencapai tatanan ekonomi yang didominasi monopoli dengan menghalau produsen pribumi maupun asing dari bidang nasional maupun internasional. Next, karena mengeksploitasi massa rakyat luas, semua hal ini bertentangan dengan kebajikan dan mereka yang turut dalam praktek demikian berusaha mengambil keuntungan dari kebutuhan dan kemelaratan sesama manusia karena itu dumping bertentangan dengan jiwa Islam. Negara Islam tidak mungkin menganjurkan dumping dan sama sekali bebas untuk mendirikan tembok tarif yang tinggi dalam menentang dumping, terutama mempengaruhi industri dari kita. Next, perdagangan dan bunga. Pada Al-Quran dinyatakan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QS Al-Baqarah 2275. Tapi sering pun banyak musuh Islam yang berpendapat sama dengan orang yang makan riba. Seperti dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran, mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Mereka berpendapat bahwa bila perdagangan dihalalkan, mengapa transaksi bunga diharamkan? Mengingat bahwa hal itu adalah perdagangan dengan modal. Konon, modal yang diinvestasi dalam perdagangan memberi kelebihan yang disebut laba, dan bila ini diinvestasikan dalam bank, hal itu menghasilkan bunga. Tuhan melarang kelebihan yang satu dan memperkenankan yang lainnya. Next, pengambilan risikolah dasar perdagangan normal yang diperkenankan dalam Islam. Bunga dan tetap tidak turun naik seperti laba. Bila modal yang diinvestasi dalam perdagangan menghasilkan laba, ia merupakan hasil inisiatif, usaha, dan efisiensi. Dalam perdagangan, ketika komoditi ditukar dengan harganya, transaksi pun berakhir. Karena perdagangan adalah produktif dan seorang memperoleh manfaat sesudah bekerja, mengalami kesulitan, dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh bunga yang merugikan selama depresi besar di tahun 1929 sampai 1933 sangat berat sehingga para ahli ekonomi negeri kapitalis terpaksa membuang teori ekonomi klasik dan mengembangkan teori baru yang menganjurkannya dihapuskannya bunga dari lembaga ekonomi. Perdagangan mungkin dapat berlaku sebagai salah satu faktor dominan dalam proses pembangunan peradaban melalui kerjasama dan saling bertukar ide. Tapi bunga menciptakan kelemahan yang tidak diinginkan berupa kesengsaraan, mementingkan diri sendiri, dan ketiadaan simpati dalam diri manusia. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.